Bayangkan, seorang manusia suci yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu, justru dituduh sebagai pembuat bid'ah, dan manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, tuduhan seperti itu bukan hal baru, bahkan beliau pun mengalaminya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 9, "Qul ma kuntu bid'an minal rusuli, wa ma adri ma yuf'alu bi'i, wala bikum." Katakanlah, Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku maupun terhadap kalian. QS Al-Ahqaf 19. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ayat ini adalah bantahan terhadap kaum musyrik yang menuduh Nabi membawa ajaran baru mengada-ada dari hawa nafsunya. Kata bid'ah di sini bermakna hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi Nabi menolak itu. Beliau bukan orang pertama yang membawa risalah. Ia adalah kelanjutan dari para nabi terdahulu. Tuduhan pembuat bid'ah bukan hanya terjadi di zaman kita, bahkan Rasulullah sendiri dituduh seperti itu. Beliau dicap pemecah belah, pembawa ajaran sesat, pengacau tradisi. Tapi beliau menjawabnya dengan akhlak, dengan sabar, dan yang terpenting, beliau tidak membalas dengan tuduhan serupa. Sayangnya hari ini, kita begitu ringan menuduh saudara seiman sebagai pelaku bid'ah hanya karena perbedaan praktik atau pendapat. Kita lupa bahwa dalam sejarah Islam perbedaan itu adalah hal biasa. Imam Malik pernah berkata, setiap orang bisa diambil atau ditolak pendapatnya, kecuali pemilik kuburan ini, sambil menunjuk makam Nabi SAW. Dalam ilmu usul fiqh, para ulama membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah duniawi, inovasi teknologi, pakaian, kendaraan, bid'ah diniyah, terkait ibadah dan agama. Tapi bahkan dalam hal agama, para ulama pun berbeda pendapat. Imam Nawawi misalnya, menganggap sebagian inovasi ibadah bisa menjadi hasanah jika mendekatkan pada Allah. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka tuduhan itu kembali kepada salah satu dari keduanya. Begitu berat akibat tuduhan sembarangan, apalagi menuduh bid'ah dalam perkara yang sebenarnya diperselisihkan ulama. Bisa-bisa kita sendiri yang terjatuh dalam dosa besar. Mari kita kembali ke akhlak Nabi. Saat dituduh, beliau tidak menyerang balik.